satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Kira-kira amalan apa ini? Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku lebih suka amalan ini ketimbang aku bersedekah dengan 1000 dinar. Bu, ada ibu-ibu? 1000 dinar, ngerti 1000 dinar? Kalau sekarang 1000 real, ngerti 1000 real? Rial Saudi itu. Kira-kira 1000 rial banyak apa dikit? Kalau dibagi mau apa nolak? 1000 dinar. Kata sahabat Rasulullah, aku lebih suka mengamalkan amalan ini ketimbang sedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu Pak, 1 dinarnya 4,5 gram emas. 1 dinar. Berarti kalau 1000 dinar 4.500 gram emas. Itu kalau dijadiin kalung, bagaimana orang jalannya itu? Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, aku lebih suka mengamalkan amalan ini ketimbang aku sedekah 4.500 emas. Saya rasa di sini belum ada tuh yang sedekah 4.500 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa ribu, Bu? 1.500.000. Tuh emasnya yang murni logam mulia. Apa amalan ini sehingga kata sahabat Rasulullah dia lebih suka amalan ini? Bahkan kata sahabat yang lain, waqala Ka'bul Ahbar, Sayyidina Ka'bul Ahbar mengatakan, aku lebih suka mengamalkan amalan ini ketimbang aku sedekah segunung emas. Gunung emas. Kita mah paling sedekah, paling laki kita sedekahin. Namanya Mas Joko sama Mas siapa lagi? Mas Mulyo, Mas Taryo, semua dah emas-emas keluarin semuanya. Sayangnya saudara, sekarang ini berkembangnya zaman, canggihnya teknologi menjadikan kita kaum muslimin jauh dari amalan ini. Bahkan mungkin sebagian besar kita nggak menganggap bahwa amalan ini sebagai satu ibadah yang amat luar biasa. Lantas apa nih ibadah? Kata para ulama, al-buka'u min khasyatillah. Ibadah yang amat mulia ini adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk ke materi, saya mau nanya dulu 2 pertanyaan. Yang pertama, kapan terakhir kali kita nangis? Bu, kapan terakhir kali nangis? Nah, kalau bapak-bapak sih saya nggak tanya. Sebab kadang bapak-bapak tuh paling gengsi yang namanya ngeluarin air mata. Apalagi maaf nih, kalau dari sebagian daerah, khususnya daerah Sumatera, begitu ya, dia menyatakan dirinya, saya ini didikannya keras, jangankan nangis keluar air mata aja anti, sebab saya dididik untuk jadi orang yang bisa diterpa apapun juga. Maka pertanyaan saya, ibu-ibu kapan terakhir nangis? Yang pertama ya, jawab masing-masing. Yang kedua, Ustadz, saya nangis baru banget kemarin malam. Ya, pertanyaan kedua, nangisnya emang apa? Itu dulu. Iya, soalnya kemarin Ustadz sinetron paling favorit saya main.
Mana yang pernah saya suka banget dizolimi Ustaz, saya sampai nangis-nangis. Coba, ada nggak yang begitu? Ada. Emang ngapa nangis? Iya Ustaz, laki saya kagak hidup banget. Udah dia kagak pulang-pulang, duit kagak ditinggalin. Nangis. Iya. Atau kalau anak muda nih, anak-anak kita yang masih pada muda, paling-paling biasanya nangis urusan apa? Urusan cinta. Ya Allah, abis si pacaran anak zaman sekarang udah beda Pak sama zaman kita dulu. Iya, betul nggak kira-kira? Anak zaman sekarang SMP pacaran Pak, ya naik angkot, kata yang lakinya apa bilang? Umi abi turun dulu ya. SMP nih, pacaran manggilnya abi, umi. Kata yang perempuan ya iya abi, nanti aku juga kalau udah turun aku kabarin ya, katanya begitu. Ini kan kalau pacaran model begini sampai putus jadi janda itu. Lah pacaran manggilnya abi sama umi. Pertanyaan pertama, kapan terakhir kali kita nangis? Pertanyaan kedua, apa nangisnya? Lah nangis yang kemudian lebih baik daripada sedekah 1000 dinar. Menangis yang lebih baik daripada sedekah segunung emas adalah menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nangis bukan sembarang nangis, tapi nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika lagi baca Al-Quran, kemudian datang ayat Al-Quran membicarakan tentang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba badannya gemeter. Kemudian gemeter badannya, keluar air matanya saking takutnya sama azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal siapa ini? Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang kalau lewat satu jalan ada setan di depannya, setan milih jalan yang lain. Kalau kita lewat satu jalan, ada setan dikeroyok, kita sama setan Bu. Ini Sayyidina Umar. Makanya beberapa guru kita itu nih, saya kasih amalan yang belum tahu. Beberapa guru kita itu nyaranin depan rumah kita itu bikin tulisan Umar ibnul Khattab, gitu ya. Ada tuh yang banyak jual stiker-stiker zaman sekarang. Kita tempel itu sebagai satu wasilah kita terhindar dari gangguan jin dan syaitan. Sayyidina Umar yang segini tegasnya ditakutin nama syaitan, tapi nangis karena takut azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat bapak-bapak, apa alasan kita masih juga males nggak mau nangis di atas sajadah karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat lain, waqala Aun ibnu Abdillah, berkata Aun bin Abdillah, balaghani annahu la yusibu dumu'ul insan min khasyatillah makanan min jasadi. Tidaklah air mata seseorang yang nangis karena rasa takut kepada Allah, kemudian tuh air mata jatuh mengenai jasadnya, kecuali jasadnya diharamkan dari panasnya api bakar. Makanya dulu orang-orang soleh itu kalau dia nangis, kemudian doa nih, dia nangis, air matanya pada berjatuhan, itu diantara sunnahnya ambil air matanya. Kita kan juga suka ngamalin deh ya, ketika kita doa gimana sunnahnya, kita usap, kemudian kita usap bagian badan kita. Nah dulu ulama-ulama itu dia ngusap badannya karena ada tetesan air. Dia pengen ini air mata ini menaik jasadnya dia, kemudian jasad yang kena air mata ini diharamkan dari panasnya api bakar. Makanya nangis ini luar biasa. Sayangnya orang kita sekarang udah jarang.
Kenapa Pak kira-kira jarang? Diantaranya saking banyaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pagi ini pelajarannya insya Allah belajar nangis. Ya Bu, belajar benar. Jangan sampai nih hidup kita dalam seminggu dari Jumat ketemu Jumat tuh nggak ada air mata netes karena rasa takut kepada Allah. Kalau bisa bikinin jadwal, Bu, bikin jadwal. Jadi ntar jadwalnya kalau bareng sama tetangganya kedengeran bareng berarti. Lagi pada nangis. Karena orang-orang soleh itu nggak pernah jauh daripada menangis kepada Allah. Saya punya guru Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafid yang sering datang ke Indonesia. Beliau di Hadramaut, Yaman. Ketika itu beliau datang kunjungan ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kita saat itu masih belajar di sana. Ketika beliau datang dalam salah satu majelis ngumpul begini di rumahnya Sayyidil Habib Muhammad bin Jibril Al-Attas. Datang beliau memberikan tausiah, memberikan nasihat. Selesai memberikan nasihat, kemudian beliau keluar. Ketika beliau keluar rumah dan masuk ke dalam rumah pada awal mulanya, itu beliau selalu pakai kacamata hitam. Kemudian tanya kita, sebab para guru kita yang lain itu jarang banget kita lihat pakai kacamata hitam. Beliau sabar masuk mau ke dalam rumah, keluar, kemudian sinar matahari di Saudi itu memang panas, pakai kacamata. Akhirnya kita tanya kepada kita punya guru Sayyidil Habib Muhammad Amin bin Syahbal bin Salim, Habib, kenapa itu Habib Umar kok sering banget pakai kacamata? Apa jawabannya? Dulu Habib Umar itu nggak pernah pakai kacamata hitam, tapi beberapa tahun ini kemudian matanya itu udah mulai sakit. Karena saking banyaknya nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikisahkan beberapa nabi di dalam Al-Quran. Siapa nama ayahnya Nabi Yusuf alaihi salam? Yang tahu nanti dapat hadiah nih. DKM tolong siapin hadiahnya. Saya bagian nanya aja hadiahnya dari DKM. Siapa nama ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu setelah ditinggal, dikabarkan Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala, mati dan seterusnya, nangis nggak ada habis-habisnya sampai apa? Matanya buta. Kemudian setelah Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan, dia bawain bajunya Nabi Yusuf sampai di hadapan Nabi Yakub, ditaruh tuh bajunya Nabi Yusuf, dikembalikan lagi penglihatannya Nabi Yakub. Itulah makna tabarrukan terhadap barangnya orang soleh. Jadi kalau kita punya kiai punya sorban, tuh sorban dipakai terus sama tuh kiai, boleh nggak tabarrukan? Ngambil berkah dari sorbannya kiai, boleh nggak? Boleh. Ngambil berkah dari sejadahnya kiai, boleh. Kalau itu barang dipakai buat amal ibadah. Jadi orang-orang soleh itu gak pernah jauh aman nangis, memohon, menghamba, munajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi hari ini saya mau kerucutin kira-kira apa sih yang bakal membuat kita nangis, kemudian nangis itu dihitung sebagai ibadah. Yang pertama, ya catat nih Allah. Saya pengen nih 3 antara ini saya bisa nangis. Yang pertama, al-buka'u min syukrillah. Menangis karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nyontohin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah lagi bermalam di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Hadisnya yang meriwayatin Sayyidatuna Aisyah. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Aisyah, zarini a'budul laylata Rabbi. Wahai Aisyah,
izinin saya malam ini pengen ibadah kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, izinin saya malam ini pengen ibadah kepada Allah. Itu baru awal hadis saja itu udah luar biasa, Pak. Saya tanya ibu-ibu, pernah nggak lakinya izin begitu? Ayang bebnya pernah nggak izin begitu? Ini malam abang izin dulu ya, mau tahajud. Ini Rasulullah ini. Ini padahal baru percakapan Rasulullah sama istrinya. Kata Rasulullah, "Dharini a'budu lailata rabbi." Wahai istriku, biarin dah ya, ini malam saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah tuh malam pengen ibadah sama Allah, ngomong dulu sama bininya. Kalau kita sekarang, Pak, kita justru nunggu bini tidur baru keluar. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah izin dulu, ngabarin dulu, baru kemudian tahajud. Qultu, kata Sayyidatuna Aisyah, wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk. Ya Rasulullah, sebenarnya saya lagi pengen deket-deketan sama dirimu, tapi saya juga demen kalau sesuatu itu membuat kamu bahagia. Akhirnya diizinin sama Sayyidatuna Aisyah. Ini kan sebabnya Rasulullah tanya, sebab Rasulullah itu tiap malam jadwalnya lain-lain, Pak. Malam ini di rumahnya Sayyidah Aisyah, malam lain lagi di istri yang lainnya, malam lagi yang di istri lainnya. Maka wajar aja kita kagak izin karena bini kita cuma aku. Betul gak kira-kira? Kalau kayak Rasulullah baru izin. Kemudian dibiarin sama Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah mulai mengambil air wudunya, menggelar sajadahnya. Rasulullah berdiri di dalam salatnya. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat gemetar badannya Rasulullah ketika lagi berdiri. Kemudian Rasulullah ruku, Rasulullah sujud, duduk di antara dua sujud sampai penghujung salatnya. Ketika Rasulullah berdoa, kata Sayyidatuna Aisyah, aku betul-betul mendengar tangisannya Rasulullah, dan bahkan sekitar tempat sholatnya Rasulullah itu basah oleh air matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tahajud sampai datang waktu subuh, Sayyidina Bilal bin Rabah masuk mau izin, mau memandangkan azan. Kata Sayyidina Bilal begini, ya Allah, qala ya Rasulullah, lima tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis padahal dosa-dosamu telah diampuni sama Allah? Baik yang akan datang maupun yang sudah berlalu itu udah Allah ampunin semuanya. Maknanya Rasulullah itu dijaga sama Allah. Rasulullah nggak bakal ngelakuin maksiat. Tapi kenapa engkau menangis sampai begini ya Rasulullah? Lihat jawaban Rasulullah. Qala afala akuna abdan syakura. Wahai Bilal, bukankah aku pengen mau menjadi hamba yang bersyukur? Artinya saudara, tangisan Rasulullah itu bukan sebab Rasulullah mikirin dosanya. Rasulullah gak punya dosa, na'udzubillah. Bukan karena Rasulullah kesalahan yang dia lakuin, bukan juga kesalahan kepada orang lain, enggak. Rasulullah gak pernah nyakitin hati orang. Tapi tangisnya Rasulullah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sering kita praktekin. Coba lihat jamaah umrah. Mudah-mudahan kita bisa pergi umrah. Ya Rabbal. Jamaah umrah itu kalau udah pergi umrah, berangkat
berangkat dari tanah air menuju ke tanah suci. Alhamdulillah. Kemarin saya ikut sertifikasi pembimbing haji 9 hari. Saya nginep di Wisma Haji, asrama haji Pondok Gede. 9 hari saya nggak pulang-pulang. Dari seluruh Indonesia 160 pesertanya untuk persiapan khidmat kepada jamaah haji dari Indonesia. Banyak yang kita pelajarin, luar biasa, dan pokoknya jamaah haji Indonesia setiap tahun itu dikasih kuota 220.000. Kemarin kuota tambahan 20.000 jadi 240.000. Itu selama haji 40 hari masing-masing dari kita itu nasi box sampai 17 juta dibikin nasi box. Ibu-ibu sini suruh masak 17 juta nasi box. Kapan kelarnya itu? Itu baru nasinya doang. Belum kopernya, belum airnya, belum yang lain-lainnya. Makanya saya berharap mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa juga berangkat haji. Saya lagi khawatir. Kemarin gara-gara Indonesia menang lawan Arab Saudi, takutnya kuotanya dikurangi. 2-0 kita menang lawan Arab Saudi, takutnya kuotanya dikurangi. Mudah-mudahan sih enggak, amin. Ya Rabbal. Jamaah umroh berangkat umroh ketika dia sudah ada di hadapan Ka'bah, kita doa itu nggak berasa air mata netes. Betul nggak kira-kira? Yang pernah umroh di sini, kalau udah pertama kali ngelihat Ka'bah itu air mata nggak terasa turun sendiri. Kenapa? Karena saking bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nangis karena bersyukur kepada Allah harus jadi kebiasaan buat kita. Umpama dapat nikmat yang luar biasa dari Allah, tumpahkan rasa syukur kita dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan na'udzubillah, malah dapat nikmat dari Allah makin jauh sama Allah. Dapat nikmat dari Allah makin gak mau ibadah sama Allah. Justru jadikan nikmat itu wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ya, apa sih yang bikin kita menangis kepada Allah? Al-buka'u min khasyatillah, yaitu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini biasanya karena apa? Karena kita mikirin dosa-dosa yang pernah kita lakuin. Nabi Adam, Bu, kenal Nabi Adam? Nabi Adam kenal gak, Bu? Ustaz kenalnya Adam suaminya Inul. Nabi Adam alaihi salam, kata para ulama, di antaranya Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, kata beliau begini, Nabi Adam itu ketika melakukan kesalahan, makan buah khuldi, itu Allah langsung berfirman, kata Allah, janganlah aku berada di dekat orang yang melanggar perintahku, gitu ya. Jadi Nabi Adam masih di surga, Allah perintahin supaya diturunin menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun tuh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu turunnya gak langsung ke bumi, kalau kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Turun di langit ke-7. Allah berfirman lagi, turun sampai dengan ke bumi. Ketika di bumi itu, ya, dalam riwayat itu Nabi Adam itu turunnya di daerah-daerah India. Ada yang bilang di daerah Sri Lanka. Kalau Sayyidatuna Hawa turunnya di mana? Ada yang tahu nggak? Ibu-ibu. Ya, di Saudi itu ada satu kota yang namanya itu kalau diterjemahin artinya nenek. Kota apa itu? Kota Jeddah. Tahu Jeddah? Ya, kalau jamaah kita itu landing dari Indonesia pilihannya dua, kalau nggak turun di Jeddah, kalau nggak turun di Madinah.
Kata para ulama, Sayyidatuna Hawa turunnya di Jeddah itu di Arab Saudi situ, nanti ketemunya di mana ketemunya? Di Jabal Rahmah. Begitu ceritanya. Ya, kemudian Nabi Adam turunnya di Sri Lanka, ya daerah-daerah Sri Lanka. Kata para ulama, Nabi Adam itu berpuluh-puluh tahun mohon ampun nama Allah, nangis sampai-sampai tangisannya Nabi Adam itu jadi satu sungai yang sungainya masih ada sampai sekarang di Sri Lanka. Baru dah. Kemudian setelah nangis itu berpuluh-puluh tahun nangis, baru turun firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Doanya Nabi Adam bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam satu kesalahannya makan buah khuldi, nangisnya bertahun-tahun. Kita berapa banyak dosa kita, tapi masih juga hati kita keras, nggak bisa nangis. Makanya saya tanya tadi, kira-kira di sini ada nggak yang ketinggalan sholat subuh tuh nangis? Yang ketinggalan qobliyah subuh tuh nangis? Yang ketinggalan tahajud nangis? Rasa-rasanya dikit, kalaupun ada nggak ketahuan. Nggak ketahuan emang ada. Pernah nggak kemudian kita ngelakuin dosa itu sehingga ngebuat kita nangis? Kebanyakan kita subhanallah habis ngelakuin dosa ketawa ketiwi. Bahkan ada orang yang berani ngomong begini, udah biarin aja gua mau masuk neraka, yang penting di neraka ada teman-teman gua. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Dia pikir nih neraka hukumannya kayak di dunia nih. Saya mau kasih satu nih ya, hukuman neraka Pak. Kemarin dengar nggak tuh kabar pesantren yatim pimpinannya malah melecehkan anak-anak yatim. Dengar nggak tuh kabarnya? Enggak tahu. Di mana tuh? Tangerang. Nggak jauh dari rumah kita, nggak jauh dari kampung kita. Itu padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nar. Kata Allah, orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya dia tuh makan panasnya api. Itu cuma dibilang zalim, belum bilang dilecehkan, belum bilang ya Allah sekian itu. Anak laki umur 7 tahun, ya subhanallah. Ini model begini nih, ini kalau di kuburan udah bonyok ini sama malaikat lah. Benar. Ini yang makan harta anak yatim zalim. Kemudian ulama menafsirkan dengan hadisnya Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah ketika menjelaskan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, peristiwa Mi'rajnya Rasulullah itu, Rasulullah ditampakkan beberapa hukuman azab yang ada di dalam neraka. Salah satunya yaitu hukuman seseorang. Ditampakkan Rasulullah. Ada orang laki-laki, dia lagi berdiri, kemudian bibirnya ditebel, gak kayak orang biasanya. Lah bibir yang tebel itu ada bagian yang narik tuh bibir sampai sejauh-jauhnya. Udah sampai mentok, dimasukin batu bara api ke dalam mulutnya, dilepas itu bibirnya, masuk batunya ke dalam tubuhnya, hancur semuanya. Ketika tubuhnya sudah hancur, kalau di dunia udah selesai itu, nggak berasa apa-apa lagi. Di akhirat nggak begitu Bu. Setelah hancur itu tubuhnya, dikembalikan seperti semula lagi. Dan begitu diulang-ulang sampai dosanya diampuni nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya sama Rasulullah, wahai Jibril, ini siapa ini? Apa yang dia lakuin di dunia sehingga Allah hukum begini? Kata malaikat Jibril, dialah yang ketika di dunia suka makan harta anak yatim.
Ini kira-kira yang ngomong gue mah biarin lah di neraka. Atau kadang-kadang pikiran kita begini, ya Allah, saya kayaknya kalau masuk surga langsung kagak pantas dah. Mampir dulu ke neraka nggak apa-apa deh. Jangan. Nggak boleh kita mampir, nggak boleh. Langsung aja, ya jangan sampai transit. Enggak, Allah maha baik. Kita mintanya sama Allah, ya Allah, nanti ketika dihisab amal baik saya lebih banyak daripada amal buruk saya. Amin. Langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita yang masih susah nangis, padahal kita baru aja maksiat, baru aja ninggalin kewajiban, sholat subuh ketinggalan, sholat zuhur ketinggalan, sholat asar ketinggalan, semuanya ada tuh. Subuh kesiangan, zuhur maghrib, isya, udah full tuh semua 5 waktu, masih juga nggak ngerasa bersalah, masih juga nggak bisa nangis sama Allah. Ya Allah, hati-hati bu. Padahal berapa banyak ulama itu ngelakuin satu dosa itu nangisnya berpuluh-puluh tahun. Berapa banyak orang soleh nggak sengaja ngelakuin satu dosa, nyeselnya bukan main. Lah kita sekarang dosa kita banyak tapi nangis aja kita nggak bisa. Maka berbanyaklah istighfar biar hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh begitu juga. Ketika di atas kapal itu Nabi Nuh ngelihat anaknya yang kagak mau ikut ke kapal, kemudian doa sama Allah, ya Allah, tolong dong anak saya tuh, darah daging saya, keluarga saya, ditegur sama Allah. Katanya tuh anak yang kagak mau ikut ke kapal jangan lagi dianggap anak, dia bukan bagian darimu dan bukan keluargamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh nyeselnya bukan main, karena sudah mendahului daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nangis yang model kedua ini nangis takut sama Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Paling-palingan kan kita Pak, kalau kita ingat nangis kita ini paling-paling kagak pas lagi bulan Ramadan. Biasanya ada apa tuh programnya apa? Qiyamul Lail. Malam deh tuh, lampu dimatiin, imamnya baca doa sambil nangis. Teman di samping nangis juga, kanan kiri nangis. Rapi sholat ditanya, lu ngapa tadi nangis? Ya habis yang lain pada nangis katanya begitu. Masa gue kagak nangis? Iya, itu doang. Nggak ingat lagi kapan kita nangis lagi gara-gara rasa takut kita sama Allah. Padahal dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kenapa masih juga kita nggak bisa nangis? Jangan-jangan hati kita sudah mati. Jangan-jangan kita sudah tidak lagi merasakan nikmatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menangis karena takut dicabutnya iman di dalam hati. Ulama besar namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama luar biasa. Ketika beliau mau meninggal, orang pada jenguk semuanya. Ya, kalau kita kiai dah, tuan guru mau meninggal, semua orang datengin, doain. Ketika mau meninggal sudah sampai nazaknya, nazak itu sudah sampai dekat kepada mautnya, kepada kematiannya. Tiba-tiba beliau nangis sejadi-jadinya. Lah orang di kanan kirinya itu pada bingung, ya Allah, ini tuan guru ini kiai ini ulama, mau sampai kepada kematian nangis, orang pada bingung semua. Kalau murid yang benar kan doain aja ya. Cuman namanya murid ada juga yang double begitu ya. Ada yang nanya, wahai imam, kamu nangis kenapa ini? Orang lagi nangis mau mati masih ditanya juga. Apakah kamu melihat dosa-dosa yang kamu lakukan selama ini? Jadi baru murid itu, tapi bagus juga murid begini. Jadi kita tahu jawabannya. Akhirnya dengar itu pertanyaan, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia ngambil di samping ya tempat tidurnya itu ada debu-debu, ya debu-debunya nggak banyak, dia ambil debu-debu, kemudian dia lemparin ke depan orang-orang. Ya, yang terbang itu debu nggak ada, nggak banyak karena emang nggak banyak debunya. Kemudian apa beliau sampaikan?
wahai semua jamaah sekalian, demi Allah dosa-dosaku dibandingkan debu yang baru saja kalian lihat lebih sedikit lagi dosa yang aku lakukan kepada Allah. Saking beliau yakinnya telah menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa Imam kamu menangis? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, menangisnya aku karena takut imanku dicabut sebelum sampai nyawaku dicabut. Padahal ini ulama besar nih. Padahal amal ibadahnya luar biasa, menjaga diri dari maksiat luar biasa. Takut imannya dicabut, nangis sebelum nyawa dicabut. Lah kita udah kebangetan PT, udah kebangetan besar hati, rasa-rasanya nih lahir jadi Islam, dari kecil jadi Muslim, sampai tua kayaknya mah kagak bakal dan murtad. Padahal sekarang berapa banyak orang Pak yang kena fitnah di ujung akhir hayatnya kemudian keluar dari agama Islam. Ini kita nggak boleh. Kalau dalam pembahasan tasawuf ada yang namanya al-khauf wal roja, ada yang namanya rasa takut, ada yang namanya rasa berharap. Rasa takut kita ini gak boleh hilang. Kita gak boleh ngerasa aman. Kemudian ya Allah udahlah aman aja nih, insya Allah meninggal nih pasti masuk ke dalam surga. Boleh dalam pembahasan roja, berharap. Tapi rasa takut kita ini juga harus selalu ada. Sebagai satu upaya kita mohon nama Allah supaya Islam kita, iman kita, ihsan kita selalu ditetapkan di dalam hati kita. Makanya kan ada doanya tuh, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit tsabbit qalbi atau qulubi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba atas agama. Karena kalau sampai kita kemudian dicabut iman kita, dicabut Islam kita, hidup itu udah gak ada nilainya Pak. Dan zaman ini nanti semakin berat buat anak cucu kita. Sekarang anak zaman sekarang itu dia mau dapat apa aja dia bisa pegang di genggamannya. Dia mau tahu apa aja, dia mau tahu bagaimana orang ngomong, dia bisa lihat dari genggamannya. Berapa banyak anak-anak yang kemudian menonton satu dua hal, orang-orang yang benci terhadap Islam, orang-orang yang kemudian tidak suka dengan Islam, akhirnya dia terpengaruh, dia juga benci sama Islam. Dari mula situlah kemudian dia keluar dari Islam. Dan berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita, anaknya gara-gara kecanggihan teknologi, kenalan sama lawan jenis ternyata non-muslim. Demen, akhirnya sampai nikah pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita Pak, ya jangan pernah kemudian kita merasa aman, iman kita ini nggak dicabut sama Allah. Harus ada rasa takut supaya bisa kemudian kita menangis karena rasa takut iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan guru saya pesan begini, ya coba dawamkan, rutinkan doa anak cucu kita itu biar iman Islam ihsannya ditetapkan. Kadang-kadang kita kan puyeng nih mikirin masa depan anak di dunia bagaimana, kerjanya bagaimana, gajinya bagaimana, hidupnya bagaimana, tapi kita lupa nanti akhiratnya itu bagaimana. Jangan sampai anak kita kemudian dunianya sukses tapi akhiratnya belangsa. Jangan sampai dunianya dia makmur tapi akhiratnya tersungkur. Jangan sampai kemudian di dunia dia selamat tapi di akhirat dia dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tiga hal ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita. Walaupun terkesan saya ngomongnya bercanda, saya mau sampaikan betul buat jadwal nangis sama Allah. Ya, ini betul. Kalau orang nangis itu harus melihat Ka'bah dulu. Ini
levelnya masih level-level yang bawah. Nanti level atas itu ketika kita berduaan sama Allah, gak ada orang lihat, gak ada yang kita lihat, betul-betul hati kita merasa dekat sama Allah, kemudian nangis. Dan ini yang biasa dirasain sama orang-orang yang masuk ke dalam raudhah. Ya, kalau di Madinah masuk ke dalam raudhah tuh samping makamnya Rasulullah, selalu saya dapatin jamaah keluar dari situ tuh pasti nangis semua. Bapak-bapak, Ustaz, nanti sih disuruh baca apa sih, doa apa sih? Saya lihat orang-orang kok pada persiapan banget. Yaudah Pak, baca aja apa yang Bapak bisa. Pas keluar dari raudhah, kejar nangis. Saya tanya, Pak, Bapak kenapa nangis? Nggak tahu, Ustaz. Rasanya hati saya pengen nangis. Ya kalau saya mau kasih jawaban, kenapa? Karena di samping raudhah ada Sultanul Qulub, ada pemegang hati kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini urusannya hati. Bagaimana caranya hati kita yang merasa dekat kepada Allah, merasa dekat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan pulangnya kita dari sini kita bisa ngamalin ibadah yang amat luar biasa, yang mungkin udah jarang kita lakuin atau bahkan kita anggap bukan satu ibadah, tapi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya luar biasa dan tanda lembutnya hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan, dan mudah-mudahan Allah kasih kelembutan hati kita sehingga kita bisa menangis menghamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa Fakir sampaikan. Biasanya ada tanya jawab apa enggak? Doa. Baik, saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita bermohon bermunajat kepada Allah. Gak berasa udah tinggal kurang dari 100 hari kita mau bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin hanya tinggal 97, 96 kita bakal bertemu dengan bulan Ramadan. Gak ditahu sama umur, boleh jadi kemarin adalah Ramadan terakhir, tapi kita mohon sama Allah mudah-mudahan umur kita panjang masih bisa sampai kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat dunia dan akhirat, manfaat buat keluarga dan kerabat. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh solehah. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, Allah bakal kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah bi khairati dunya wal akhirah wa ala bina wa syayikhina al-habib Zain bin Ibrahim bin Sumayd wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والحروب والفتن والمحن وجميع انواع البلاء ما ظهر منه بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا ورزقا واسعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين
فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوك سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sama-sama kita bersafah dengan hadir-hadir yang kita kenal pada pagi hari ini. Siap-siap kita nangis dan balik di bawah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad dibusakan ambil ayo bahagia asal bahagia mudah bisa bermanfaat sallallahu sallallahu Ada yang nebangin iya udah terbangin bungkus ya. Wek, ang petek.
Nambah, nambah. Masih ada tuh. Masih ada. Mantap, mantap.